Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini kita akan belajar tentang menyusun laporan laba rugi atau profit and loss. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini. Masih di kasus PT Jayatama soal UKK Akuntansi SMK tahun 2022. Hari ini kita belajar yaitu profit and loss atau laba rugi, laporan laba rugi. Jadi kita akan membahas profit and loss. Data dari laporan laba rugi ini kita ambil dari neraca lajur. Materi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang neraca lajur, sudah membahas neraca lajur. Jadi di dalam neraca lajur di sini ada kolom rugi laba atau kolom laba rugi. Dimulai dari sales of merchandise sampai dengan ke bawah. Ini merupakan angkanya nanti yang akan kita pakai atau kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi. Jadi angkanya kita ambil dari kolom laba rugi. Di sini ada kolom laba rugi. Lalu ada dimulai dari sales of merchandise sampai dengan ke bawah. Itu kita ambil datanya dan kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi. Langsung saja kita lihat. Untuk laporan laba rugi yang pertama ada sales of merchandise. Jadi kita ambil di neraca lajur yaitu sales of merchandise. Di sini sales of merchandise yaitu ada 8.140.125.000 rupiah. Maka kita buat di laporan laba rugi. Rp8.140.125.000. Selain dari itu juga ada sales discount, sales return. Ini merupakan pengurangan dari sales of merchandise. Selain dari pendapatan penjualan, kita juga mempunyai pendapatan servis atau service income. Service income maka akan menambahkan pendapatan. Jadi pendapatan atau revenue yaitu sales of merchandise ditambah dengan service income dikurangi dengan sales discount dan sales return. Ini merupakan total revenue atau total pendapatannya. Jadi jumlah total pendapatan bisa dilihat yaitu Rp8.063.723.125. Lalu kita masuk ke dalam cost of goods sold. Untuk cost of goods sold juga datanya diambil dari laba rugi. Dari neraca lajur laba rugi, kolom dengan nama akun cost of goods sold ada purchase discount, maka cost of goods sold dikurangi dengan purchase discount. Kita masukkan angkanya, diambil dari neraca lajur. Cost of goods sold kita kurangi dengan purchase discount. Karena ada purchase discount, maka totalnya menjadi total cost of goods sold. Total revenue dikurangi dengan total cost of goods sold, namanya gross profit atau laba kotor. Lalu semua biaya-biaya yang ada di neraca lajur dimulai dari wages and salaries expense sampai dengan ke bawah itu kita masukkan juga ke dalam laporan laba rugi. Di sini ada biaya operasi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan kaitannya dengan operasi perusahaan, dimulai dari wages and salary sampai dengan electricity expense.
electricity, telephone, and water expense. Jadi semuanya kita masukkan angkanya, lalu kita total, kita jumlahkan. Setelah dimasukkan angkanya, kita jumlahkan, merupakan total operating expense. Gross profit kita kurangi dengan total operating expense, maka ini merupakan laba operasi perusahaan. Lalu ada other revenue and gains atau pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha di sini ada interest revenue dan other revenue. Datanya juga kita ambil dari neraca lajur. Ada other revenue sebesar 1.327.000 dan interest revenue yaitu 14.766.700 rupiah. Ini kita ambil karena merupakan pendapatan di luar usaha, maka akan menambahkan penghasilan. Kita masukkan angkanya. Ini merupakan total pendapatan di luar usaha atau total other revenue and gains, maka akan menambahkan pendapatan. Lalu selain itu juga kita mempunyai other expense and loss. Jadi biaya di luar usaha. Pendapatan biaya di luar usaha ini ada bank charge, interest expense, other expense, maka masuk ke dalam other expense and loss. Kita masukkan angkanya, diambil dari laba rugi juga di neraca lajur. Other expense tidak ada angkanya, maka kita tambahkan bank charge ditambah dengan interest expense, maka menjadi total other expense. Lalu operating profit atau laba usaha ditambah dengan total other revenue and gains dan dikurangi dengan total other expense and loss, maka menjadi laba bersih sebelum pajak. Kita ada pajak, kita tentukan pajaknya kemarin 1% dari sales, net sales. Jadi 1% dari penjualan bersih, maka labanya kita isi, pajaknya kita isi. Income tax expense, income tax expense-nya sebesar 84.262.671 rupiah. Maka net profit atau laba bersih sebelum pajak kita kurangi dengan income tax expense atau pajak penghasilan, maka hasilnya menjadi laba bersih setelah pajak atau net profit after tax. Jadi bisa dilihat laba kita sebesar 1.444.877.038 rupiah. Hasil ini harus sama dengan perhitungan kita di neraca lajur. Kita buktikan ya, apakah hasilnya sama di neraca lajur. Ini bisa kita lihat di neraca lajur hasilnya sama, yaitu 1.444.877.038 rupiah. Berarti pekerjaan kita dalam membuat neraca lajur tidak ada kesalahan. Berarti sama dengan neraca lajur labanya. Jadi inilah merupakan profit and loss atau laba rugi, laporan laba rugi untuk PT Jaya Tama yang berakhir periode yang berakhir 31 Desember 2021. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.